Halo, selamat datang kembali di channel berfisika.com bersama kawan. Oke, kali ini kakak akan membahas secara detail tentang konsep di fisika yang fundamental, yang sangat dasar. Oke, di bab-bab awal biasanya diperkenalkan tentang konsep ini. Konsep ini yaitu vektor. Oke, kemarin kita udah belajar tentang yang namanya besaran vektor. Besaran vektor, ada besaran vektor, ada besaran skalar. Besaran vektor itu apa? Besaran yang mempunyai suatu nilai yang diukur, yang terukur dalam bentuk angka dan arahnya ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan vektor, alangkah terlebih bagusnya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan sistem koordinat ya. Sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini kalau di SMA atau di awal-awal pembahasan biasanya tentang koordinat kartesius ya. Itu nanti ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalian udah paham ya. Jadi koordinat kartesius itu yang koordinat tegak lurus, ada 3 dimensi X, Y, Z. Oke. Nah, dalam kasus ini kita yang ambil yang lebih sederhana dulu, misalkan dalam 2 dimensi, misalkan X dan Y, X dan Y. Oke, misalkan ada suatu titik punya koordinatnya 2,3 misalnya titik A 2,3. Oke, nah penulisan seperti ini, penulisan koordinat dalam sistem kartesius. Nah sekarang kita mengenal adanya sistem koordinat lain yaitu dalam bentuk penulisan yang lain yaitu koordinat polar. Koordinat polar. Polar itu apa? Polar itu kutub ya. Kutub itu biasanya dalam istilah matematik sudut. Jadi polar itu sudut. Jadi koordinat yang digambarkan nanti dengan pernyataan yang ada kaitannya dengan sudut. Oke. Biasanya dalam bentuk r, theta. Nah r ini apa? R ini adalah panjang lintasan koordinat itu ya. Koordinat. Nah dalam hal ini misalkan panjangnya dari 0 ke titik A itu r. Ya, ini theta. Theta itu adalah sudut yang diambil dari sumbu X dengan R. Nah ingat theta itu harus berlawanan arah jarum jauhnya. Nanti arahnya ke sini. Nggak ke bawah nggak. Jadi nanti sih ke sana arahnya. Oke. Misalkan koordinatnya seperti itu. Kita lihat hubungan-hubungannya dari gambar koordinat ini. Kita lihat sinus theta. Sinus theta apa? Sinus itu depan itu misalnya Y, ini X. Depan per miring berarti depannya Y ya. Y berarti kalau nyari Y sebenarnya R sin theta. Kalau cosnya berarti samping per miring berarti X dibagi R. Berarti X sebenarnya R cos theta. Nah, untuk mencari sudut theta ini berarti kita bagi aja dua komponen ini, berarti Y dibagi X. Berarti Y dibagi X. Berarti apa? R sin theta dibagi R cos theta. Kita dapatkan tangan theta ya. Tangan tetanya Y dibagi X. Berarti tetanya nemu ya. Tinggal di arcus ya. Arcus tangan dari Y per X. Nah, dalam hal ini kita pakai koordinat ini misalkan X nya 2,3 berarti tetanya ketahuan ya. Tetanya adalah arcus tangan dari 2,3. Paham sampai sini? Oke. Nah, berarti sudutnya ketemu tuh. Misalkan ini sudutnya 38 derajat misalnya. Karena saya nggak pakai kalkulator ya. Oke, satu lagi misalkan R itu panjangnya, besar lintasannya, besar koordinatnya itu ditinjau dari titik 0,0 ya. Nah, berarti apa? Kayak Pitagoras ya. Berarti R-nya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke. Berarti akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat karena 16 ya, berarti 4. Berarti penulisan sistem koordinat ini dalam bentuk koordinat polar, sistem penulisannya menjadi A dalam kurung R ini berapa? 4,38 derajat. Oke, nah ini pengantar untuk kita memahami tentang vektor. Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke intinya di
materi kali ini, yaitu tentang vektor. Oke, saya hapus ya. Tentang vektor. Oke, mau ngambil dulu spidol bentar. Oke, lanjutkan kembali. Maaf, iklan dulu. Nah, vektor. Nah, vektor ini biasanya disimbolkan oleh suatu huruf, bisa besar atau kecil, bebas ya, bisa A besar atau A kecil. Nah, biasanya harus ada panah di atasnya, jadi kayak gini. Nah, kalau di buku-buku textbook itu buku-buku teks biasanya cetak tebal gitu. Nah, kalau dalam kaitannya kita sebenarnya cetak tebal agak susah, jadi pakai ini aja ya. Oke. Kalau simbol lambangnya yaitu berupa panah ya. Nah, gitu. Jadi harus ada panahnya. Ini menunjukkan arahnya kemana gitu. Oke. Jadi vektor A misalkan ke sini. Nah, berarti kalau digambarkan dalam kartesius, boleh saya gambarkannya dalam koordinat kartesius. Nah, koordinatnya yang tadi titik A gitu ya. 2,3. Berarti vektor A itu adalah kita ambil dari 0 ke titik A. Nih vektor A. Ini RA. Atau A vektor aja deh biar nggak bingung. Nah, diapit dengan sudut. Nah, sekarang vektornya udah mengenal ya. Jadi vektor itu sesuatu yang punya besarnya berapa ya, dan arahnya. Oke. Nah, sekarang masuk ke komponen vektor. Komponen vektor. Nah, komponen vektor itu terdiri dari berapa? Tergantung sumbu si koordinat itu. Misalkan ini, kita di sini si titik A koordinatnya terletak dalam berapa dimensi? 2 ya, sumbu X, dan sumbu Y. Artinya komponennya bakal ada 2, ada komponen X dan komponen Y. Z-nya enggak, karena kita di sini sumbu Z-nya enggak ada si titik A-nya. Oke, berarti komponen A-nya, komponen vektor A. Nah, nanti kita uraikan. Yang pertama, yang A-nya miring, berarti ada yang di bawah, ke bawah ya, proyeksi. Ini namanya AX. Satu lagi ke sini, namanya AY. Nah, ini kan miring, proyeksi ke bawah namanya AX. Kalau proyeksi ke atas ini namanya AY. Nah, AY ini jika kita geser, nah sama dengan yang di sini. Berarti ini AY juga. Itu namanya nanti sifat kesamaan vektor. Nanti dibahas. Jadi AY itu bisa ini atau yang ini. Oke. Berarti komponennya terdiri dari 2 ya. AX arahnya ke I topi ditambah AY arahnya ke J topi. Wait. Nah, ada benda makhluk baru. Nah, ini I topi, J topi, ada satu lagi plus K topi. Nah, itu menunjukkan namanya vektor satuan. Apa sih vektor satuan itu? Makhluk apa? Dibacanya bisa dari belakang. Satuan dari vektor. Nah, kalau satuan kan kita sudah paham. Misalkan satuan panjang apa? Meter. Berarti berapa sih panjangnya spidol ini? Misalkan 20 cm, berarti 20 cm, berarti di ujung si sentinya. Ini juga sama, berarti si benda ini di ujung dari vektor besar vektornya. Oke? Nah, jadi vektor satuan itu adalah satuan dari vektor yang biasanya ditulis di belakang vektor besar vektornya, nilainya berapa? 1. Oke. Jadi vektor satuan itu biasanya ini rumus umumnya ya. Nah, vektornya dibagi besarnya ya, besar vektornya. Nah, dalam kasus ini misalkan kita ingin tahu berapa sih vektor satuan dari ke arah sumbu X. Kalau ke arah sumbu X kita lihat, berarti si vektornya harus ke arah sumbu X. Dalam hal ini kita AX ya. Oke. Dalam hal ini kita AX dibagi besarnya AX. Nah, lihat vektor AX mana vektor AX? Nah, ke sini kan ini. Nah, berapa? Ini 2 ya. 2 arahnya ke I topi dibagi 2. Berapa? Tuh. 1. Misalnya 1. Jadi definisi vektor satuan itu apa? Vektor yang nilainya selalu 1. Vektor satuan ya. Oke, paham ya? Jadi komponen vektor itu ada AX, ada AY. Oke. Jadi kalau nanti ada 3 ditambah AZ
Nah, dalam kasus ini kita dua dimensi. Berarti kalau yang ini untuk kasus ini berarti AM ini AXI ditambah AY jatuh P. AX nya apa? AX nya tadi udah diuraikan ya. Kalau yang samping pakai cos ya. Oke, uraikan aja di sini. Berarti sin theta ya Pitagoras nih. Ini theta, ini yang A miring, ini AY, ini AX. Jadi kalau sin theta adalah depan AY per miring. Berarti AY nya apa? A sin theta. Kalau AX sama samping per miring, cos ya. Cos theta adalah AX per A. Berarti AX itu apa? A cos theta. Oke, kita masukkan. Berarti A cos theta I ditambah A sin theta J. Oke, nah ini komponen vektornya udah, vektor satuannya udah. Nah, yang selanjutnya adalah besar vektornya. Oke, dimana inilah besar vektornya. Oke, besar vektor. Nah, besar vektornya itu tidak lain adalah besar dari yang si miringnya. Yang ini ya miringnya. Kita udah jelaskan tadi di sistem koordinat bahwa yang miringnya itu berarti kayak Pitagoras ini ya. Berarti AX kuadrat ditambah AY kuadrat ya akarnya. Berarti besarnya pakai mutlak ya, kalau besar adalah akar dari komponen AX kuadrat tambah komponen AY dikuadrati. Yaudah masukin aja. Berarti AX itu apa tadi? A cos theta dikuadratkan tambah A sin theta dikuadratkan. Jadi nanti apa? A kuadrat cos kuadrat theta tambah A kuadrat sin kuadrat theta. Nah, yang sama A-nya keluarin ya. A kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Nah, cos kuadrat tambah sin kuadrat itu 1. Oke, jadi 1 dikali A kuadrat, akar A kuadrat A. Jadi besarnya itu sama dengan yang panjangnya A, yang miringnya. Oke, ini tentang pengenalan umum, pengenalan dasar vektor. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat vektor. Saya hapus ya. Oke, yang pertama sifatnya adalah sifat vektor. Sifat yang pertama adalah kesamaan vektor. Kesamaan vektor maksudnya apa? Jadi dua vektor atau lebih bisa disebut sama kalau, jadi misalnya nih, vektor A sama dengan vektor B sama dengan vektor C. Ini bisa disebut sama kalau besar dan arahnya sama. Oke, misalnya begini, ini ada vektor A, satu lagi vektor B di sini, misalnya vektor B di sini, vektor B di sini, vektor C di sini, vektor C. Nah, ini ternyata besarnya sama. Misalnya ini 3 ya, panjang 3. Oh, ini kan 3. Nah, dan arahnya ke sana sama, arahnya sama. Nah, itulah disebut kesamaan vektor. Jadi tidak harus satu garis. Misalkan tidak harus ini. Misalkan ini A, ini B, ini C. Tidak harus satu garis. Oke? Tidak harus satu garis, ini harus. Jadi yang penting dia besarnya dan arahnya sama. Sip? Paham ya kesamaan vektor? Makanya tadi yang proyeksi tadi kayak gini kan, nih ini kan A nya nih. Nah kalau diproyeksi kemana? Ke arah sembuya ini kan. Nah ini ini nih. Jadi AY itu yang ini, tapi kan proyeksinya jadi ke sini karena di depan sudutnya di sini nih, jadi di sini. Boleh nggak? Boleh, ini AY tuh gitu. Makanya nanti penjelasan kenapa sih AY di sini, kok AY jadi pindah ke sini. Nah gitu. Jadi kesamaan vektor. Jadi AY itu yang di sini sama dengan di sini, AY itu sama. Oke. Kita lanjut ke sifat yang kedua, itu penjumlahan vektor. Sifat yang kedua tentang penjumlahan. Tentang penjumlahan. Nah,
satu atau dua vektor bisa dijumlahkan ya, atau lebih maksudnya, dua vektor atau lebih bisa dijumlahkan. Misalkan vektor A ditambah vektor B ya, dua dulu aja, sama dengan C itu vektor C. Oke, kita gambar. Misalkan ini vektor A, ini vektor B, tambah vektor B ke sini. Nah, vektor C-nya kemana? Vektor C-nya hasil penjumlahannya, atau disebutnya resultan. Kemana? Kita tarik garis dari awal ke ujung. Inilah vektor C. Oke, jadi resultan itu atau hasilnya harus ditarik dari garis awal ke ujung. Ini dengan metode gambar. Oke. Nah, misalkan kalau lebih dari dua gimana? Tinggal gambar aja. Misalkan A tambah B tambah C tambah D. Wah, boleh sih, gambar aja. Misalkan vektor A sini, vektor B tetap, vektor C sini, vektor D sini misalnya. Nah, berarti resultannya gimana? Resultannya ya awal sampai akhir aja ini. Nah, ini resultan awal ke ujung, tarik garis. Oke. Nah, metode grafis ini memang tidak disarankan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di soal. Kenapa? Karena memang membutuhkan waktu, juga harus tahu ini titik-titiknya, nilai-nilainya berapa gitu. Nah, makanya disarankannya dengan menggunakan metode matematiknya gitu ya. Oke, biasanya dengan memakai hukum kosinus. Hukum kosinus. Misalkan dua vektor, ini untuk dua vektor ya, berarti resultan dari dua vektor A ditambah B berarti sama R ya, A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk antara A dan B. Oke, ini pembuktian rumus ini nanti kakak khusus dijelaskan di bagian selanjutnya. Oke. Ini penjumlahan. Nah, penjumlahan oke udah. Gimana kalau satu lagi yang nomor 3, pengurangan. Karena temannya penjumlahan pasti ada pengurangan. Nah, untuk pembahasan vektor kali ini kakak cukupkan sampai pengurangan ya. Nanti untuk perkalian nanti di materi selanjutnya. Oke. Nah, untuk pengurangan misalkan ini ada vektor A dikurangi vektor B. Ini kan pengurangan. Bentuk lainnya adalah vektor A ditambah dalam kurung minus vektor B. Paham sampai sini? Nah, kenapa ditulis seperti ini? Boleh aja ya. Nah, berarti kita akan mengenal tentang istilah negatif vektor. Negatif suatu vektor. Apa sih negatif vektor? Jadi negatif vektor, negatif dari suatu vektor itu adalah jika dijumlahkan dengan vektor itu hasilnya sama dengan 0. Misalnya gini, vektor A ditambah negatifnya itu sama dengan 0. Itu definisinya. Oke. Nah, jadi definisi yang lain adalah negatif vektor adalah besar dari vektor itu sama namun arahnya berlawanan. Oke. Misalkan gini, vektor A ke sini nih. Ini vektor A. Ke kemana arah vektor min A? Kebalikannya ke sini. Besarnya sama. Nah, oke. Nah, berarti pengurangan ini sebenarnya istilah lain dari penjumlahan juga gitu, cuman dijumlahkan dengan negatifnya gitu. Misalkan yang ini A tambah B. Oke. A-nya ke sini. Nah, A ini nih, B-nya kan ke atas nih harusnya. Tapi karena minus B berarti ke bawahnya ke sini. Tuh. Besarnya sama. Kayak gini besarnya sama, cuman arahnya yang beda. Garisnya sama. Berarti resultannya yang mana? Resultannya yang ini. Ya, resultan. Itu dengan metode gambarnya. Kalau metode dengan resultan matematiknya dengan hukum kosinusnya sama dengan ini ya. R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos theta. Ini min ya. Nah, pembuktian yang ini sama yang ini kakak akan khusus nanti di pembahasan berikutnya. Untuk pengenalan mula pembahasan awal vektor ini dan sifat-sifat
pengurangan, kakak cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi teman-teman yang sangat ingin menguasai konsep fisika dengan mantap, dengan matang. Karena fisika itu tadi, fisika itu sangat mudah, fisika itu sangat gampang sekali kalau kita paham akan konsepnya dengan sangat kuat. Dan jangan lupa terus berlatih dan berlatih di rumah. Kalau ada pertanyaan tentang seputar yang saya jelaskan atau ada soal, silahkan kirim di komentar atau yang lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.